Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali pertama pelajaran akidah kita akan membahas tentang syirik dan macam-macamnya. Ya. Saya yakin kalian sudah mendengar istilah ini, istilah syirik ya. Silakan dilihat bukunya. Kita baca ya. Asyirku wal kufru wa anwa'uhuma. Syirik dan kafir dan macam-macam dari keduanya. Ma min raibin anna fi ma'rifatil muslimi li syirki wal kufri wa asbabihima wa wasailihima wa anwa'ihima fawaidu azimatun. Tidak diragukan lagi seorang muslim mengetahui syirik, kafir, sebab-sebab kesyirikan, sebab-sebab kekafiran, jalan-jalan yang menuju syirik maupun kekafiran. Ada faedah yang sangat besar sekali. Idza arafaha ma'rifata yaqsudu min waraiha as-salamata min hadhihi syururi wan najati min dhalikal afat. Kalau tujuan dalam mengetahui syirik maupun kafir ini dengan maksud apa? Agar selamat ya. Agar di belakang itu selamat dari apa? Kejahatan, keburukan, kesyirikan dan kekafiran ini. Jadi kita mempelajari, ini kan syirik kan buruk ya, seburuk-buruknya keburukan. Kafir jangan begitu. Kita pelajari ini bukan untuk kita amalkan, tapi untuk agar kita terhindar kan begitu. Ya. Jadi kita mempelajari kesyirikan itu bukan untuk kita amalkan, tapi untuk kita jauhi, biar kita mengenal dan kita bisa menjauhinya. Ini disebut faedah yang sangat besar. Ya. Sebab betapa banyak orang terjerumus dalam kesyirikan, dalam kekafiran, karena apa? Dia nggak ngerti kalau itu syirik. Ya. Dia nggak ngerti kalau itu kafir. Maka kita akan mempelajarinya dengan maksud apa? Agar selamat dari kesyirikan maupun kekafiran. Walihada thabata fi sahihaini an Hudzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu anhuma annahu qala kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan ayyudrikani. Oleh karena itu telah datang sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah bin Yaman ya. Dia mengatakan bahwasanya kalau manusia, yakni para sahabat pada masa itu bertanya kepada Nabi tentang yang baik-baik ya, yang khair, kebaikan-kebaikan. Nah, saya bertanya kepada Nabi tentang yang buruk. Ya. Kenapa? Khawatir. Ya. Takut kalau akan mengenaiku keburukan itu. Maka sebelum terkena keburukannya, dia bertanya dulu, biar bisa menghindarinya. Itu yang dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman. Ya.
Wa yaqulu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, innama tanqudu ural islami urwatan urwatan. Idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Umar mengatakan apa? Sesungguhnya lepas tali Islam, ya, itu sehelai demi sehelai. Apabila apa dia tumbuh dalam Islam, orang yang apa? Tidak mengetahui jahiliyah. Jadi dia tumbuh, orang itu tumbuh dalam Islam dengan apa? Tidak mengetahui perkara jahiliyah. Jahiliyah itu apa? Jahiliyah ya segala macam bentuk kekufuran, kesyirikan, kekufuran, semua apa yang menyimpang dari agama fitrah manusia itu namanya jahiliyah. Ya. Jadi Umar menggambarkan sebuah apa ya? Kayak tikar itu ya. Itu tikar itu rusak, itu apa? Dengan apa? Lepas satu persatu. Ya. Nah, Islam juga begitu, bisa lepas satu persatu syariat-syariatnya ya, yang ada pada seseorang tentunya ya. Ketika apa? Dia nggak ngerti urusan jahiliyah, tahu-tahu dia sudah melaksanakan jahiliyah, tahu-tahu dia terjerumus dalam jahiliyah, tahu-tahu dia adalah melakukan kesyirikan, kekafiran, kebid'ahan ya. Maka penting untuk kita mempelajari tentang syirik dan kafirnya itu. Wal Qur'anul Karimu mali'un bil ayatil mubayyinatil lisyirki wal kufri wal muhadharati minal wuqu'i fihima. Al-Quran penuh ya dengan ayat-ayat yang menjelaskan masalah syirik. Enggak cuma satu, dua, enggak puluhan, ratusan ya ayat yang menjelaskan syirik. Dan juga menjelaskan kekufuran. Untuk mengingatkan ya, dari terjerumus kepada syirik dan kekufuran. Wadalati ala su'i akibatihima fid dunya wal akhirah. Dan juga Quran menjelaskan tentang apa? Menunjukkan tentang buruknya akibat ya, dari perbuatan syirik maupun kafir di dunia maupun di akhirat. Jadi keburukan syirik dan kekafiran itu bisa atau ada di dunia maupun di akhirat. Quran menjelaskan, menunjukkan gini loh akibatnya kalau syirik itu, gini loh akibatnya kalau musyrik itu ya. Bal inna dzalika maqsadun 'azimun min maqasidi Al-Qur'anil Karimi was sunnatil mutahharati. Bahkan itu termasuk apa? Tujuan yang besar dari tujuan-tujuan Al-Qur'an dan sunnah. Jadi menjelaskan, memperingatkan kesyirikan, kafir itu salah satu tujuan dari tujuan-tujuan syariat ini. Allah kama qala ta'ala wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikian itu kami jelaskan ayat-ayat agar apa? Menjadi gamblang, jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Ini jalannya orang-orang yang ahli celaka, ahli neraka, seperti ini. Melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, yang penentangan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dijelaskan. Jadi itu ya.
Di sini kita mempelajari syirik dalam rangka apa? Untuk terhindar dari kesyirikan, untuk selamat dari kesyirikan, karena itu di Quran penuh dengan ayat-ayat ya yang menjelaskan tentang syirik, hakikat syirik, dan juga apa jalan-jalan menuju kesyirikan, kemudian akibatnya orang-orang yang melakukan kesyirikan, semua dijelaskan untuk apa? Agar kita terhindar dari bahaya tersebut. Ya. Terus kita langsung masuk ke asyirku sekarang yang pertama ya, syirik. Yang pertama ta'rifuhu ya, pengertian atau definisinya. Kalau berbicara definisi maka apa? Mesti arti menurut lughatan wa syar'an. Pengertian menurut bahasa dan pengertian menurut istilah atau syariat ya. Atau yang dipakai, yang istilah yang dipakai itu apa maksudnya yang namanya syirik itu ya. Sekarang kalau lughatan menurut bahasa ya, yutlaqu asyirku fil lughati ala taswiyah baina syai'aini. Jadi kata syirik itu secara bahasa asal makna katanya adalah apa? Taswiyah baina syai'aini. Yani menyamakan ya. Menyamakan dua hal ya, menyetarakan ya, antara dua hal, itu namanya syirik. Itu secara bahasa ya. Kemudian kalau secara syar'i, secara istilah yang dipakai di sini adalah apa? Fihi maknayan ya. Fi syar'i maknayan. Kalau menurut syariat ada dua makna. Amun wa khasun. Makna am wa makna khas. Yani makna secara umum maupun secara khusus. Nah, kita bahas dulu yang al-makna al-am, makna yang umum. Syirik secara umum artinya apa sih? Yani apa? Taswiyatu ghairillahi billahi fi ma huwa min khasaisihi subhanahu wa ta'ala. Taswiyah ghairullah billah, menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan sesuatu ya selain Allah disamakan dengan Allah. Pada apa? Yang itu merupakan ciri-ciri khasnya Allah. Kan ya kalau masalah menciptakan ya, ini kan ciri khasnya Allah. Mengatur alam, ini kan ciri khasnya Allah. Menghidupkan, mematikan, ini adalah ciri khasnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka kalau ada selain Allah dianggap dia termasuk menciptakan alam, nah ini berarti menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala atau berbuat syirik ya. Tapi kalau misalnya seperti hidup ya, Allah hidup, manusia hidup apa tidak? Ya hidup ya. Ini kalau ini kan hidup tuh ciri khas semua makhluk ya. Hidup ya. Berbicara juga begitu. Maka kalau kita katakan Allah berbicara, si fulan berbicara, ini bukan berarti menyekutukan Allah ya. Karena sama-sama di sini bukan ciri khas ya. Meskipun nanti ketika berbicara hanya Allah dan makhluk ya berbeda ya. Begitu. Itu yang dimaksud di sini kurang lebihnya begitu, ciri-ciri dalam hal yang menjadikan ciri khas Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal apa yang merupakan khasais, ciri khas Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, dari definisi ini ya, maka ditarik ke dalam ada tiga hal yang perlu difahami ya. Dari definisi ini kemudian muncul tiga hal. Ini dari definisi menyamakan makhluk atau selain Allah dengan Allah dalam hal yang itu merupakan kekhususan Allah itu, kemudian kalau dirinci lagi meliputi tiga hal ya. Yang pertama al-awwal asyirku fir rububiyah. Jadi syirik dalam rububiyah. Apa syirik dalam al-rububiyah? Yani wa huwa taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisir rububiyah. Dia menyamakan selain Allah dengan Allah pada apa-apa yang itu merupakan kekhususan dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Au nisbatu syai' minha ila ghairihi. Atau menisbatkan sesuatu dari ciri khas itu ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa rububiyah itu? Kal khalqi war rizqi wal ijadi wal imamati wat tadbiri li hadzal kauni wa nahwi dzalika. Yang merupakan apa? Ciri khas dalam rububiyah itu seperti apa? Yakni menciptakan, memberi rezeki, mengadakan, ya, mematikan, mengatur, ya, mengatur alam ini ya, dan yang semisal dengan itu namanya ciri khas Allah dalam rububiyah. Nah kalau menyamakan saja ya, ada dari makhluk itu yang sama dalam hal ciri khas rububiyah ini kepada Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan atau syirik rububiyah. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.